Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Agi Kurniasanti. Sejumlah berita menarik akan sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tertangkap tangan mencuri barang dagangan di Pasar Induk Jakabaring. Seorang pencuri menjadi sasaran amuk massa. Sebuah rumah kosong di kota Palembang terbakar, diduga dipicu ulah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang kerap membakar sampah di dalam rumah. Semburan gas alam muncul dari sumur bor sawah di tepi sawah Desa Mengulak, Ogan Komering, Ulur Timur. Kondisi lapas narkotika Muara Beliti Musirawas telah kembali kondusif setelah Kamis pekan lalu ricuh. Warga binaan sempat bentrok dengan keamanan lapas. Polisi dan TNI membantu meredakan kericuhan di dalam lapas. Sejumlah fasilitas di dalam lapas narkotika Muara Beliti Musirawas mulai dari kamar hingga kaca jendela rusak oleh warga binaan yang sempat menguasai lapas. Kerusuhan terjadi pada Kamis pekan lalu. Mereka sempat membakar sejumlah barang hingga memblokade kamar-kamar. Polisi dibantu TNI akhirnya berhasil menenangkan warga binaan yang sempat mengamuk. Untuk situasi lapas buaan narkoba Muara Beliti sampai dengan saat ini situasi sudah aman kondusif. Untuk napi sudah bisa kita kendalikan dan sudah masuk ke sel masing-masing. Tinggal kita untuk merasakan konsolidasi antara LP, napi, kemudian antara personil kita semua. Jadi dapat dilaporkan tidak ada di sini penyanderaan terhadap pegawai LP. Ya. Jadi semuanya tidak ada penyanderaan. Kasus ini berawal dengan adanya razia rutin yang dilaksanakan oleh pihak lapas untuk penertiban. Hal itu Terdapat lebih dari 1.000 warga binaan di dalam lapas. Diduga aksi kerucuhan dipicu protes razia ponsel yang dilakukan petugas. Motif menyerang adalah yang pertama pada malam hari tadi sekitar jam 7 sedikit kita mengadakan razia di Blok Bangau. Kita di jalan Blok Bangau kita dapatkan handphone sebanyak 54 buah dari seluruh kamar, kecuali minus kamar sel yang tidak kita razia dan kamar Blok Bangau. Sejauh ini situasi di lapas sudah mulai kembali normal. Muhammad Ardi melaporkan dari Musirawas. Seorang pencuri menjadi sasaran amukan massa setelah tertangkap tangan mencuri barang dagangan di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Polisi juga menggerebek tempat persembunyian beberapa pelaku pencurian di Oku Timur. Dengan tenang, pria bertopi dan masker merusak terpal penutup lapak di Pasar Jakabaring dengan menggunakan pisau silet. Dengan cepat, ia mengambil 1 dus ikan asin yang ada di dalamnya. Naas saat akan kabur, pencuri yang bernama Mulyadi tertangkap pedagang lain. Ia pun menjadi sasaran amukan massa hingga kondisinya terluka parah. Sudah dipesannya 5 kali keliling. Sudah 5 kali keliling tadi. Dia ngambil iwak, diangkatnya kotak iwak tadi. Sudah diangkatnya tadi, baru dibeknya langsung lari. Sementara itu, pelaku pencurian buah sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diringkus polisi saat tertidur pulas di rumahnya di Desa Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur. Pelaku bernama Ferry Irawan ditangkap tanpa melakukan perlawanan karena sudah dikepung polisi. Tersangka bersama rekannya menggasak 34 buah tandan segar sawit senilai lebih dari 5 juta rupiah. Kami tangkap ini terhadap pelaku yang bernama FR, umur 22 tahun, yang kita lakukan penangkapan di rumahnya di Desa Trans Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura dalam keadaan kondusif, dapat kita amankan dengan baik. Yang selanjutnya kita lakukan membawa yang bersangkutan ke Polsek Martapura untuk dilakukan proses lebih lanjut. Polisi di Ogan Ilir juga meringkus residivis spesialis pencuri rumah kosong di Desa Limbang Jaya 2 Ogan Ilir. Pelaku sempat bersembunyi di belakang rumahnya saat mengetahui kedatangan polisi. Namun polisi yang telah melakukan pengepungan dengan mudah menemukan pelaku. Dari pengakuan tersangka sendiri bahwa
pelaku melakukan hal tersebut sendirian. Bisa dibilang spesialis rumah kosong? Bisa dibilang spesialis rumah kosong, karena kan pada saat melakukan tindak pidana tersebut, beliau melihat rumah-rumah yang kosong dan ditinggal oleh penghuninya. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, polisi juga melakukan penangkapan Fikih Mursalin, terduga pelaku pencurian rumah warga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Martapura pada 2 Maret lalu. Proses penangkapan diwarnai protes dari keluarga. Selama ini, pelaku yang menjadi buron bersembunyi lebih dari 1 bulan di rumah orang tuanya. Korban melaksanakan sholat di masjid, dan ketika kembali selesai dari sholat tarawih, balik ke rumah sudah dibongkar. Setelah dilakukan pengecekan oleh korban, ternyata telah hilang 2 unit HP dan 2 tabung gas LPG. Polisi kini telah menyiapkan berkas hukum yang bisa menjerat para pelaku ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan melaporkan. Kesal akibat barangnya sering dicuri, seorang pria di 4 Lawang dengan sadis membunuh tetangganya sendiri. Pelaku berpura-pura mengajak korban pergi ke tempat hiburan malam, lalu dibunuh dan jasadnya ditinggal di perkebunan sawit. Jasad Faisal, 45 tahun, warga Desa Terusan, 4 Lawang, ditemukan dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya di area perkebunan sawit di kawasan Kelurahan Kelumpang Jaya. Dari penyelidikan polisi, beberapa pelaku seperti Dopiansyah sempat akan ditangkap tetapi kabur. 1 minggu jadi buruan polisi, pihak keluarga pelaku mendatangi Mapolsek Tebing Tinggi mengutarakan bahwa pelaku bersedia menyerahkan diri. Sementara itu belum ada wacana untuk aplikasi tersebut, mengingat keadaan untuk status kasus yang sangat menonjol dan keadaan korban yang mungkin agak prihatin melihatnya. Tersangka Adi Dopiansyah mengaku menghabisi korban karena kesal. Korban sudah berulang kali mencuri barang miliknya. Keduanya sempat cekcok mulut hingga terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Itu maling pondok aku, Pak. Kau merasa curiga dengan dia? Iya, merasa curiga. Oke, terus? Jadi terjadilah kejadian itu, Pak. Kejadian itu? Apa yang dimalingnya? Yang dimalingnya itu panel surya 1 set, Pak, sama kinya lampunya itu kan, sama senampang angin tabung besar itu, sama tank elektrik, Pak. Kini polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Muhammad Ardi melaporkan dari 4 Lawang. Seorang wanita menjadi otak rekayasa kasus pembegalan di 4 Lawang. Bersama 3 komplotannya, ia melapor ke polisi seakan-akan menjadi korban begal dan perampokan saat membawa uang setoran perusahaan sekitar 38 juta rupiah. Rika Raseta, gadis muda 20 tahun ini sempat viral di media sosial. Ia sempat membuat masyarakat resah karena mengaku menjadi korban perampokan di kawasan Lorong Sawah, Kecamatan Tebing Tinggi, 4 Lawang. Di dalam video, dirinya menangis histeris karena dianiaya perampok yang merampas uang setoran milik perusahaan sekitar 38 juta rupiah. Namun saat dilakukan rekonstruksi, terdapat banyak kejanggalan sehingga polisi menyimpulkan perampokan itu hanya rekayasa korban. Polisi juga menangkap 3 orang tersangka lain yang berperan sebagai perampok dan seorang wanita. Banyak. Apa masalah keuangan? Masalah apa? Keuangan. Terlihat utang ya? Punya? Ya. Sudah berapa kali, Dek? Baru 1 kali. Jadi online apa kok? Rentenir. Bukan main slot bukan? Bukan. Rekayasa perampokan ini terungkap karena kejelian penyidik di lapangan. Tentang kecurigaan ada ketidaksinkronan keterangan satu sama lain saksi yang dihadirkan oleh korban tersebut. Terus setelah kita lakukan penyelidikan mendalam, kita interogasi, kemudian ada dugaan pelaku yang kita curigai, baru kita amankan salah satu dari pelaku yang sudah kita amankan dan dikembangkan, dapatlah total sementara 4. Namun ini masih kita kembangkan lagi karena ada dugaan kemungkinan ada pelaku lain yang masih kita dalami kembali. Kini rekayasa perampokan akan terganjar ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari 4 Lawang.
Polisi membekuk 3 preman yang kerap meminta uang keamanan kepada para pedagang pasar 16 Ilir Palembang. Sebelumnya, gerak-gerik mereka telah diintai dengan kamera pengawas polisi. Tidak disadari oleh ketiga preman pasar ini, gerak-geriknya tertangkap kamera polisi. Berdalih mengumpulkan uang keamanan, para pedagang pun dipaksa membayar 15 hingga 20 ribu rupiah. Namun jika tidak memberi uang, mereka akan mengusir dan merusak barang milik pedagang. Tidak butuh waktu lama, polisi telah melakukan pengintaian dan langsung meringkus ketiganya yang masing-masing diketahui bernama Edo, Dewa, dan Anca. Selain premanisme, juga pihak-pihak yang saat ini sering dikatakan sering memaksa seseorang sopir untuk memberikan barang atau yang diinginkan daripada pemalak, yang pada akhirnya menimbulkan satu upaya-upaya pemaksaan kehendak. Inilah menjadikan sasaran kita. Tentunya kita nanti akan melakukan upaya penegakan hukum secara terukur, mana yang akan kita lanjutkan pada proses penegakan hukum atau penyidikan. Jika terbukti bersalah, ketiganya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.